Glory Glory Man United, Glory Glory Man United. Para fans Manchester United, selamat datang, selamat bertemu lagi bersama saya Mbul Widal di acara terbaru dari Indoman United Sukabumi, yaitu Indoman United Talk. Kali ini kita dalam episode perdana ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Indoman United di Sukabumi. Bersama saya ada rekan-rekan dari Indoman United Sukabumi yang menjadi pengurus atau para pendahulu, walaupun ada yang datang terlambat juga ada. Kita sambut, kita perkenalkan para pengurus Indoman United. Di sini ada, kudu ada-adaan lah. Perkenalkan masing-masing. Saya Tian, saya mantan korlap Indoman United Sukabumi yang sekarang menjabat sebagai Dewan Penasehat. Periode berapa, Mas? Periode 2. Periode 2. Selanjutnya, saya Jack, mantan korlap Indoman Sukabumi. Nuka sabaraha? Anu kedua, katilu berarti. katilu. Pan iya nu Wah, itu katilu. Tong tekan. Malum mereka tuh tidak biasa di kamera. Biasanya kalau nggak di futsal di depan komputer, ada di depan kamera. Jadi harap dimaklum, apalagi ini edisi perdana. Jadi kita yang satu lagi nggak usah kita kenalin aja ya. Nggak usah. Apa-apa. Oke, yang ketiga, silakan siapa? Saya Dedi. Saya mungkin baru sebagai anggota, belum masuk ke jajaran, Om. Belum mau ke jajaran? Belum. Mau sekarang? Insya Allah. Oke, para fans United, dalam episode perdana ini kita akan membahas, lebih utamanya kita akan mengobrol, karena saya juga sendiri sebagai para pendiri Indoman United dari Sukabumi dulu, di mana waktu tahun 2012 ya kita dikenalkan oleh Indoman United. Yang pertama dulu kita bernama Zona United dan Mancunian, pokoknya mengarana garagah baheula. Tapi duka saya juga lihat. Kita tanya-tanya aja dulu ya ke mereka. Sian, kesibukan apa ini sekarang kesibukan? Kebetulan saya kuli bersama negara di salah satu instansi vertikal di Kota Sukabumi. Oh, yang bagian statistik itu ya? Betul sekali. Ya, yang saya susah ngomonginnya. Kalau Jack sekarang gimana sih? Ya, kesibukan sekarang alhamdulillah masih kuli dalam bidang komputer. Oh ya, nih untuk rekan-rekan atau para fans United yang punya kerusakan dan kelainan jiwa, Kelainan kelainan komputer, bisa datang ke saudara Jack Tyson. Siap. Dengan beralamat di shopping di sana. Pokoknya di shopping di lantai Shopping. 1 lah. Ini Kang Dedi. Oke, saya masih sama seperti Om Tian, di salah satu instansi pemerintahan, yaitu yang paling bawah desa. Paling bawah mah RW. Oh, iya maksudnya Pak. Jadi yang berdua ini adalah para pengabdi setan, astagfirullah. Para pengabdi negara yang dua, yang satu lagi wira swasta. Kalau saya pengabdi diri sendiri saja, ya. Gimana kesibukan atau kegiatan-kegiatan Indoman United sekarang, pantauan sekarang? Siapa dulu? Ya, Sepertinya di masa pandemik ini kita agak kurang kegiatan ya? Dibatasi juga, nobar masih dilarang, tapi insya Allah setelah masa pandemik ini kita akan gencar lagi untuk nobar, terus kegiatan sosial dari charity dan lain-lain lah, insya Allah. Ceritanya, kabarnya kita akan mengaktifkan, salah satunya mengaktifkan YouTube ya. ya. Kita akan aktif di YouTube dengan YouTube-nya apa teh? Indoman Sukabumi. Cuma orang nanya, orang nggak jawab. Santai mah, santai. Udah mau ngobrol, mau internet, mau Jadi konsep. Terus gimana? Kan kalau nggak salah, Dedi itu penanggung jawab atau bagian divisi olahraga ya, divisi futsal khususnya sepak bola dan futsal.
perkembangan dari junior. Oh dulu pertama waktu mengelola pertama gimana ceritanya tuh? Sebenarnya Satu lagi. Salah. siap. Kenapa tertarik masuk Indoman United? Nah, emang Salah juga. Pertanyaan pertama, kenapa suka Manchester United? nah ini Om. Sebenarnya sih kalau misalkan ngelihat sejarah itu mungkin udah dari SD ya. Itu dari SD emang ada saudara yang emang sama lah fans beratnya itu pertama di sepak bola sebenarnya. Cuman di luar itu tim yang pertama mungkin ditonton ketika dulu itu MU dan di sana juga mungkin salah satunya David Beckham itu salah satu apa teh gitu ya. Salah satu dari yang dibanggakan lah Om Jadi istilahnya. David Beckham itu salah satunya. Ya salah satunya favorit Om pemain ya waktu itu. Nah di sana kan terus mengikuti perkembangan dan akhirnya gitu ya tumbuhlah Om kecintaan ke Manchester ini. Iya nyampe hari ini pun mungkin. Terus Mang Jack, Kalau asli buat dari diri mana Mang Jack? asli Tasik. Oh, asli. Amun Tasik. Cari uang dan cari jodoh di Sukabumi ya. Selebos. Gua Mang Jack mah. Kalau saya dulu jujur pertama mengenal klub yang saya suka itu Jupe. Iya, Juventus. Itu waktu ada di RCTI yang waktu TV-nya masih tabung. Tabung. Nah, Saya mah kalau nggak kebagian pakai tabung, sama kan orang milenial. ketika siaran Liga Italia nggak ada, muncul Liga Inggris di RCTI. Yang pertama dilihat itu Manchester United waktu Eric Cantona. Oh, Itu. saudara jauh. Oh, saudara jauh. Saudara jauh saudaranya bukan. Oh, gitu. Pantesan nggak berewokan. Saya di tempat lain, Bro. Oh, tempat lain. Ngelihat permainannya, nah di situ mulai suka Manchester United, ya sampai sekarang. Alhamdulillah masih Manchester United. Dan Darah tetap. merah, Dan tetap. kesukaan juga merah. Kalau Jupe-nya gimana? Hah? Jupenya udah hilang. Kalau baju-baju juga udah hilang kalau jupenya. Dian gimana? Kenapa sampai suka Manchester United? Dari hati. Dari hati. Dari hati, enggak gini sejarahnya sebenarnya sama. Saya juga dulu saya suka Jupe, asli Jupe. Pertama kali nonton Liga Eropa itu Liga Italia dan Juventus waktu itu. Tapi saya lupa waktu itu Juventus lawan apa. Cuman pas saya SMP kebetulan pas Liga Champions lawan Bayern Munchen. Yang waktu itu dimenangkan oleh Manchester United. Sebenarnya biasa aja sih. Cuman dari situ saya lihat sejarah-sejarahnya ya sejarah Sir Alex Ferguson sebenarnya bukan Manchester United. Yang begitu hebatnya setelah tragedi Munich itu bisa berkembang sampai juara sampai klub dari liga yang lain itu susah untuk menandingi trofi MU sampai sekarang. Kebetulan sekarang Manchester United peraih trofi terbanyak di Liga Inggris. Nah di situ mulai sering nonton MU sampai sekarang. Alhamdulillah satu keluarga senang MU jadinya. Kebawa sama suami. Belum saya udah berkeluarga. Oh, sudah berkeluarga? Iya dong. Ada yang suka? Apa benar? Yang ketipu? Kayaknya ketipu. Ketipu. Semoga belum sadar ya. Sampai sekarang kebetulan satu keluarga saya sama istri itu banyak kesamaan seperti warna merah. Kebetulan MU itu warna merah. Kenapa nggak Liverpool? Enggak, karena bukan Manchester. Karena yang pertama saya lihat Manchester, bukan Liverpool. Nggak tahu kalau dulu saya yang lihat Manchester Liverpool ya mungkin tetap MU. Ya mungkin ya itulah sampai sekarang alhamdulillah saya tetap mendukung Manchester United, mau kalah mau menang mau draw pokoknya saya tetap Manchester United. Waduh. Tetap Manchester United ya. Kalau sejarah kenapa saya suka Manchester United, sebelum Manchester United lahir, saya sudah suka. Jadi nggak usah dipertanyakan kalau saya suka Manchester United ya. Bagus. Pas dibelah juga dalamnya,
iblis semua. Nah, Makanya enggak lah. ngomong Manchester United pasti banyak lah yang bakal kita gali di Manchester United. Tapi ya satu yang pasti yang akan kita fokuskan sekarang itu kenapa mereka sampai gabung ke Indoman United ya. Cuman karena apa? Karena anggota atau para pendiri awal dari Indoman United cuma saya di sini. Tadinya mah rencananya kita mengundang anggota lama, anggota awal gitu. Yang ada anggota kedua, ketiga dan keempat. Nah, kita akan tanya ya. Tian, kenapa sampai gabung ke Indoman United? Apa yang menarik dari Indoman United? Sebenarnya Bapak kan dulu bukan Indoman United. betul. Jadi begini, sebenarnya sebelum saya masuk Indoman United, saya pernah masuk Salah satu fans club juga. Yang dulu pendirinya anggota Indoman United. Sebutkan, perlu disebutkan? Boleh sebutkan. Dulu saya tahun 2012 itu masuk secara mandiri di United Army. Cuman karena peminatnya kurang dan cuma 5 orang lah, kalau nggak salah 5 orang. Di Sukabumi. Sukabumi. Nobar juga nebeng sana sini, bukan nebeng malah ya. Jadi ketika ada kafe yang ada menggelar nobar, kita ke sana rame-rame. Rame-rame cuma 3-6 orang, rame-rame. Paling rame ya 5 orang gitu. Semua ada terus, cuman seiring berjalannya waktu kita semua bekerja, jadinya masing-masing lah. Jadi karena 5 orang itu semua beda kota, yang Sukabumi tinggal saya. Sisanya ya keluar, ada yang keluar Jawa Barat, ada yang di Jawa Barat juga. Tapi masih di dunia kan? Alhamdulillah semua masih ada. Nah setelah itu mungkin jenuh juga gitu ya. Saya fans MU tapi kok nggak punya komunitas. Akhirnya saya lihat di medsos ketemu lah ada yang namanya Indoman United dan kontaknya ada. Saya hubungi, nyambung ternyata. Waktu itu ada namanya saudara Boncu kalau nggak salah yang waktu itu menerima telepon saya. Akhirnya saya diterima, waktu itu disuruh datang ke salah satu kafe di Sukabumi. Kebetulan Rumah bakso ya? Rumah bakso bukan? Bukan. Apa ya, hip hop ya? Yang di Rengganis. Rumah bakso itu rumah bakso. Oh iya benar. Kamu melebihi saya. Nah di situ kebetulan lagi ada rapat internal mungkin ya. Ya akhirnya saya ikut bergabung dan Kesan pertama ketika melihat rapat, apalagi korlapnya pertama gimana? gimana ya? Jadi pertama datang itu kayak masuk kayak seperti diinterogasi. Oh gini, oh ternyata kolaknya begini. Nah, gunaan begini. So kamu kan, kok kamu kan gitunya kamu yang berarti kieu galak juga. Tapi dilihat marahnya itu dia beralasan karena tuh ujung-ujung ngambek gitu lah. Tapi memang ada motivasi di sana, ada semangat di sana. Makanya walaupun pertama kali saya ketemu teman-teman di Indoman United Sukabumi khususnya, wah begini banyak karakter. Tapi sepertinya wah saya cocok nih karena ya seperti saya bilang tadi di sini ada semangat. Ya makanya sampai sekarang dan dulu sampai sekarang maksudnya ya udah saya lebih baik gabung di Indoman United saja. Gitu. Sampai menjadi korlap juga. Alhamdulillah setelah masuk itu 1 tahun, cuma 1 tahun, nggak 1 tahun lah. Enggak, 6 bulan. Beberapa bulan, alhamdulillah saya dipercaya untuk mencalonkan diri sebagai korlap di Indoman United dan waktu itu ada pemilihan pertama dan alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman untuk memegang amanah ini. Korlap demokrasi ya? Korlap demokrasi. Korlap demokrasi. Satu-satunya yang dipilih. Karena pendiri pertama tidak dipilih. Tidak dipilih. Kudu aing. Ini baru kemarin waktu demokrasi itu mengalahkan siapa? Mengalahkan kebetulan yang sudah ada. Mengalahkan saudara Santos ya? Ada, dia mah bukan lawan yang sudah ada. Dia mah cuma pengen nebeng tenar aja. Kebetulan kepilih sama saya. Untung orang yang ada di sini. Jack, Ya. sejarah kenapa mau gabung ke Indoman United? Mau gabung Indoman United, kebetulan udah cinta sama Manchester United, terus nyari komunitas, kebetulan Pak Ketum suka ke toko, nanya-nanya,
masalah Indoman, pengen masuk. Akhirnya pertama masuk Indoman United, pertama gabung pas rapat internal di Rumah Baso. Sama Iya. berartinya. Iya, sama pertama. Pas saya mengadat oke deh. Kebetulan lagi adat-adatan lah. Di situ mulai tahu karakter yang sebenarnya Pak Ketum. Gitu. Padahal mun ka toko mah bageurnya. Apa gratis? Gratis semua. Tahun berapa berarti tahun 2012 sama ya? Sama. 2012. 2012. Ya emang kita berdirinya 2012, anniversary pertama 2013 kan? Iya. Hmm. Pertama masuk 2013 ya, pertama anniversary. Pas lagi di Rumah Baso, itu kan lagi rapat internal untuk persiapan anniversary yang ke-13. Nah, di situ. Itu aja segitu. Iya, Kok di kamu nggak segitu. banyak seperti Tian? Kan nggak ditanya lagi. Emang beneran berarti kitanya oke. Singkat padat. Singkat dan panjang mah ngomong komputernya. Oh iya, main komputer. Jadi tahun berapa kenapa sampai gabung ke Indoman United? Karena kamu itu yang merusak gaya permainan Indoman United. Kalau dulu main Indoman United itu main futsal barbar. Dan ngawaro ke saya kalau saya ada rekan doang langsung semua jadi setan. Tapi ketika datangnya kamu, Indoman United jadi indah main bolanya. Dan saya nggak suka yang indah-indah. Oke Om. Untuk pertama gabung itu kalau nggak salah sebenarnya sih Pasti benar sih kalau nggak enggak, salah. maksudnya gini Om. Ceritanya hampir sama, cuman waktu dulu tuh pertama gabung diajak temen tuh di Rival sebenarnya di Man City Om. Oh, Man City. Man City. Cuman waktu turnamen futsal kalau nggak salah di 2013 atau 2014 yang waktu turnamen futsal antara fans club yang di 3-3. Nah itu di sana kan saya diajakin ke Man City tuh itu karena ada teman. Cuman setelah kita pernah ikut main, ada lagi temen tuh si Opel Om kan yang pertama kan. Kata dia bilangnya gini, kamu orang Manchester, kamu sukanya MU, kenapa gabung ke City? Katanya gitu Om. Nah dari sana kan emang tadi balik lagi feel-nya itu hatinya emang di MU gitu Om ya. Dan ngerasa emang ketika pas pertama gabung di City juga emang kurang enak lah ketika misalkan kita gabung, apalagi City itu rival lah gitu ya. Nah dari sana kalau nggak salah saya mulai ikut gabung di Indoman itu di 2014 kalau nggak salah. Nah itu karena yang satu emang berkat ada temen yang ngajak juga, yang kedua emang sama-sama mungkin kecintaan DMU dan emang awal saya untuk apa sih berorganisasi atau misalkan komunitas emang DMU gitu Om. Nah itu makanya saya coba gabung dan nyampe hari ini lah gitu. Meskipun belum apa? ya maksudnya teh Dia pengen. enggak maksudnya kalau misalkan jadi kolab enggak juga Om gitu. Kenapa enggak? Tapi emang maksudnya gini Om, kalau misalkan ngelihat jejak rekamnya Indoman dari 2014 nyampe sekarang kan kita ada kemunduran Om lah ya di 2000. Pokoknya mas setelah saya Ya udah mungkin jadi oke orang, gitu. pasti ada kemunduran. Nah itu kan cuman yang saya pengen mudah-mudahan aura yang di 2020 ke bawah itu di 2021 sekarang ke depannya itu bisa muncul lagi Om. Dari mulai kekompakannya, dari mulai segalanya lah gitu Om. Ya kan ini podcast ya bukan podcast. Bincang bareng Baraya lagi biasa Baraya Wida. Salah satu cara untuk ya kita bisa bersilaturahmi lagi. Karena kekuatan dulu juga pertama kita berdiri itu kekuatannya adalah silaturahmi. Iya. Itu yang utama. Karena dengan silaturahmi kita kelihatan banyak gitu kan. Banyak kumpul. Jadi semua tidak wajib kecuali satu silaturahmi. Iya. Caranya gimana? Ya nobar, futsal bareng seperti itu. Rencana ke depan ya insya Allah YouTube kita akan aktifkan. Terus kegiatan-kegiatan juga kalau sudah pandemi mungkin kita akan lebih perbanyak. Ya untuk sementara karena masih pandemi ya kita digital dulu aja lah. Tapi kan sekarang udah level 3 ya. Jadi udah rada renggang lah pertandingan futsal sudah Free lagi Bang. kita kan kalau nggak salah udah banyak yang memenangkan pertandingan futsal. Udah Juaranya sudah. Ini belum stres kecil gitu. Banyak yang dicuri oleh pemain ini. Sebetulnya kita jadi bosan menang. Bosan menang.
Makanya kemarin jadi ngalah aja, jadi Iya, kedua ya. aja, udah kedua aja. Sama-sama MU. Tanaga ini udah orang unggul. Ya kayak kafe. Sama-sama MU, Om. Sama-sama MU sih. Selalu sih kalau MU itu mendominasi sih di Sukabumi. Mendominasi. Untuk fans yang lain jangan marah ya. Emang Mau kenyataannya dari gitu. hoaknya Om ya, semangatnya. Oh, nama nama. Kita akan punya filosofi dulu. Oke, permainan kita kalah, tapi teriak jangan jangan kalah. Terus rencana-rencana. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang korlap Indoman United itu siapa? Ada yang bisa jawab? Jadi karena mungkin ya ditambah masa pandemi, terus teman-teman juga yang lain banyak kesibukan ya, dari yang dulu masih SMA masih imut-imut kayak gitu masih aktif lah karena masih ada di Sukabumi. Jadi ketika malam minggu ada nobar senang kan, kalau anak sekolah gitulah gitu. Nobar masih ada. Begitu masuki masa kuliah banyak juga yang di luar kota. Jadi makin berkurang. Setelah setelah yang lainnya juga yang dulunya kerja di Sukabumi ada yang dipindah ke luar kota juga. Jadi emang pertama dari mulai kita bukan vakum sih, kita nggak pernah vakum sih. Jadi kita mulai sedikit demi sedikit teman-teman itu banyak kesibukan. Akhirnya bingung juga sebenarnya korlap terakhir ini Kang Jack ya. Iya. Cuman kita bukan sepakat ya karena mungkin ada apa, kita kembalikan lagi ke ketum yang pertama, ke korlap yang pertama. Jadi nanti mungkin kedepannya bisa Kang Bul yang nanti tetap akan menjadi korlap atau nanti kita demokrasi lagi bisa. Kalau demokrasi lagi. Ya. Seperti yang kedua. Ya, yang kedua. Ya, jangan yang ketiga. Soalnya kalau 2-3 disatukan menjadi penyom. Kebetulan kalau yang ketiga mah itu benar-benar langsung ditunjuk. udah bisa. Jadi utamanya gini. Ketika kita dikasih kepercayaan, jangan jangan merasa nggak bisa. Iya. Karena saya juga dulu jadi ketua ini, ketua itu dari nggak bisa. Karena penasaran dan merasa menanamkan diri rasa tanggung jawab. Jadi harus bisa. Saya dulu nggak bisa komputer sedikit pun. Malahan izin ke SMA mah pelajaran komputer kabur orang gitu. Lain kabur keluar sekolah sih, kabur di kantin kayak di mana gitu. Ya, kalau sekolah itu teh di kantin. Tapi karena saya menjadi ketua umum Widal, saya harus bisa komputer karena saya nggak bisa mengandalkan orang lain gitu kan. Karena kalau orang lain yang bisa, kita harus menunggu dia, harus kumaha gimana moodnya, gimana apanya. Jadi ya kita harus bisa. Nah itulah salah satunya ketika saya menerima tanggung jawab itu ternyata banyak hikmah, banyak apa nggak bisa, banyak yang manfaat dalam hidup saya untuk sekarang. Gara-gara jadi berani mengambil untuk menjadi ketua. Walaupun ya masalahnya sering dihina, merasa dianggap tidak mampu, ya banyak lah. Tapi kan sering ada artinya. Yang serunya? Sering ada tuh. Itu mah lahir. Kalau orang lain kan pas lahir langsung nangis. Kalau saya anjing banget. Kalau saya mah gitu, beda cenah eceuk. Eceuk. Terus rencana kedepannya Indoman United itu seperti apa? Menurut kesepakatan bersama di grup. Kalau menurut kesepakatan di grup, insya Allah mulai dari sekarang Indoman United Sukabumi mau diaktifkan lagi, baik dari segi silaturahminya maupun dari segi interaksi atau apa-apanya itu insya Allah dengan diketuai atau dipimpin oleh Pak Ketum untuk sementara sekarang. Untuk transisi sementara aja, transisi. Ya, transisi boleh. Makanya saya tengah jadi ketua dewan pembina, enak balik deui jadi ketua, turun derajat gitu. Daripada nggak ada yang mengkoordinir, mendingan dipegang dulu untuk sementara gitu. Makanya persiapkan dari sekarang kandidat-kandidat. Ya. Entong sok jarain, udah mau bisa. Mungkin kandidat yang dulu boleh diajukan lagi. Semua boleh silakan mengajukan. Yang dulu kalah sama Pak Tian boleh naik lagi. Oh boleh itu. boleh. Kalau dia mah dikandidatkan menjadi ketua, kayaknya susah. Soalnya mau masuk inframe ke sini juga dia pakai celana pondok saking nggak maunya itu Bisa bingung padahal mah dia pernikahannya masuk Insan United iya. satu edisi Insan United. Wah parah warna mah. Tapi saya lebih setuju calon korlap
kedepannya ini yang semangatnya keren lah, yang masih muda. Maksudnya masih muda ini lebih inilah, lebih apa namanya, lebih apa, tenaga pikirannya masih fresh lah gitu. Jadi saya lebih setuju yang muda, yang aktif lah gitu, jangan yang tua-tua. Nggak apa-apa yang tua pun kalau misalkan Ada kompetisi di situ. dan ada waktu juga. Kompetisi, ada potensi, salah. Kompetisi. Iya. Dari angkatan kedua, ketiga juga nggak apa-apa. Silakan. Yang penting mah kita hidup kembali dah. Ada paribasa dah, siapapun koordinatnya tetap keputusan aku mah. Nah, mau jauh Tapi- tadinya nama. Dari dulu juga kan kalian berjalan selama itu positif dan membuat yang terbaik untuk diri sendiri minimal, khususnya untuk Indoman itu saya nggak pernah intervensi. Iya. Iya. Di sepak bola saya nggak pernah intervensi, paling lawan kalah saya ngancam seetik gitu. Untuk Wajar. motivasi bukan untuk apa-apa. Ini yang beda, ngancam itu bukan ngancam lawan. Iya, bukan. Ngancam anggota sendiri. Kita udah sendiri. Mun senggol bacok nggak gitu. Kalah gak prot kayak gitu. Ya tapi itu bukan Sebuah ini motivasi. ya, itu yang namanya motivasi. Tapi udah can pernah anu digaprot kecuali si Can. Isa. Nu hideung teh. Si Behi. Sebagai Lain deui nu si koplok pokoknya nama. Pokoknya gitulah. Tapi oh ya, nih kita ada dukungan dari salah satu rekan kita, air The Mineral. Silakan diminum, diminum dulu. udah Ini air minum The Mineral ya. Mutiaro. Baik untuk pencernaan, baik untuk tubuh, diminum sehari 3 botol minimal. Insya Allah terhindar dari penyakit penyakit apa? susah. Oh, Maksimalnya 1 galon om. Galon pingsan sih ya. Terima kasih untuk Mutiaro yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan kita. Dan ada juga itu mug yang kosong pamer unggul. Berbicara tentang Indoman United ya. Awal sejarah kita berdiri tahun 2012. Itu saya juga dikenalkan oleh saudari Dara. Dara yang sekarang di Surabaya ya, saudara teh. iya. Di Dara. Kita dulu bikin perkumpulan namanya Mancunia Zona United. Pas dulu bikin Zona United itu kita ada pilkada. Salah satu kandidat atau kandidat wali kotanya itu namanya sampai sama. Jadi takut disangka underbaunya gitu kan, komunitas underbaunya. Ya, kita rubah lagi menjadi Mancunian Sukabumi. Nah setelah kita anggota sudah banyak dulu, terlihat dari foto-foto yang dulu anggota Mancunian itu udah banyak, tapi dulu itu kita harus ada saudari Dara datang. Kenapa nggak digabungkan aja? Nah ke ada yang di pusatnya. Kalau Mancunian kan lokalan. Sebenarnya dulu juga di Sukabumi sudah masuk pertama itu United Indonesia ya. Dan biasa kan dengan keegoan saya nggak mau membawa ke yang sudah ada, harus yang baru. Nah ada saudari Dara memperkenalkan dengan Indoman United. Ya akhirnya dari Mancunian semua gabung ke Indoman United gitu. Kan anda mah nggak tahu ya. Iya itu. Kasihan, anda kan anak baru. Walaupun sudah lama tapi anak baru. Nah itulah setelah itu barulah. Tapi nggak lama sih, sekitar beberapa bulan kemudian anda gabung, sekitar beberapa setahun kemudian kamu gabung gitu. Tapi kan waktu setahun juga kami prestasi sudah nagunuk. Iya. Iya. Karena semua pemain atau anggota di bawah ancaman sih. Untuk berprestasi bahaya gitu. Oke, berbicara Indoman United itu sekilasnya. Mungkin lebih lengkapnya nanti ketika para anggota awal ada. Kita menyamping gitu, kita bicara tentang Manchester United. Saya pengen tahu gimana peluang Manchester United
musim sekarang? Tian. Kalau saya mulai ada angin segar itu ketika Ronaldo ya, ada otomatis. Ronaldo kembali memakai seragam nomor 7 di Manchester United dan Cavani mengalah dengan bijaksana. Kalau saya lihat dengan trio dulu aja lah, saya lihat kayak Bruno Fernandes, Paul Pogba dan Ronaldo itu kayaknya seperti akan menjadi ancaman yang luar biasa buat klub lainnya. Kalau untuk musim ini saya yakin pasti Manchester United juara. Cuman memang ada beberapa kelemahan di titik pertahanan, tapi nggak terlalu dominan lah. Ketika kemasukan 1 gol, kita bisa membalasnya lebih dari 1 gol. Dan dengan Varane masuk pun mungkin perlahan demi perlahan akan lebih menyesuaikan lagi seperti Rio Ferdinand lah dulu juga mungkin sama lah begitu. Cuman semakin kesini berlatih berkembang akhirnya menjadi back yang tangguh seperti kalau buat saya sebenarnya belum ada pengganti Nemanja Vidic. Cuman saya yakin Manchester United kan lebih dari dulu. Dari kemarin. Maksudnya lebih dari yang sebelumnya. Sekarang ini. Menurut Jack, peluang Manchester United musim ini? Kalau menurut saya hampir sama sih kalau itunya mah. Cuman ya saya optimis tahun sekarang MU naik lagi di tahta yang tertinggi. Walaupun ya ada sedikit kelemahan kayak di pertahanan, terus di di taktik yang ya wajar lah. Kalau misalnya kan adaptasi terus Solskjaer-nya, pelatihnya bisa dibilang belum jam terbangnya belum melayang lah gitu kan. Ya gitu. Itu cara jam bermainnya. Ya, benar. Jadi wajar kalau misalnya di taktik ada sedikit rancu wajar. Tapi saya optimis untuk tahun sekarang Manchester United bisa naik ke tahta yang tertinggi lagi. Kita berharap juara ya. Iya, apa itu juara. Semua juara. Semua Kecuali juara. Carabao Cup. Kan tidak berada di namanya juga Kerbau Cup. Beda lagi ya. Enggak, kalau di Indonesia kerbau, kalau di luar negeri jadi Carabao. Gitu. Nah, kalau ini berada cocok mungkin. Iya. Karena pemain juga. Pemain PL gitu kan. Gimana, Den? Kalau menurut saya sih Om, ngelihat kedalaman squad sebenarnya MU ada peluang untuk juara gitu ya. Cuman di sini yang jadi permasalahan itu inkonsistennya Om. Jadi ketika misalkan di kedalaman squad kan dari mulai belakang nyampe depan sebenarnya mumpuni lah. Ketika misalkan coba aja kita misalkan di wing itu banyak variasinya. Ada Sancho, Rashford, nyampe Greenwood yang udah mulai fantastis banget lah untuk musim ini. Cuman di luar itu inkonsistennya ketika misalkan dicoba di lapis kedua istilahnya atau misalkan kedua, kita tetap hasilnya kadang-kadang minus gitu Om. Tidak sama dengan tim inti ketika misalkan yang dipasang di Premier League lah gitu. Itu yang jadi satu permasalahan, inkonsisten. Cuman kalau misalkan untuk melihat peluang juara 90% insya Allah sih gitu. 10%-nya nggak jadi gitu. Nggak juara Om. Cuman karena apa? Karena kalau misalkan ngelihat jejak di 2019 atau 2020 kita jauh banget ketinggalan Om lah gitu ya. Jauh mungkin kalau misalkan era-era itu tadi balik lagi ke kata Om Jack, emang di situ mungkin adaptasi dari taktiknya Solskjaer gitu dan hari ini pun yang saya lihat sistem dan taktiknya mulai kebaca juga sih sebenarnya. Dan kalaupun di awal-awal kayak sama main sama apa itu di match kedua kalau nggak salah, ya kayak kita nyerang cuman tidak ada gol lah gitu. Oh, yang kedua lawan Soton ya? Newcastle kalau nggak salah. Newcastle ketiga. Soton. Yang keempat. Yang kita 2-1 kan Om ya. Nah itu yang saya lihat ketika misalkan penguasaan bola oke, cuman finishing goalnya nggak ada gitu. Cuman nah tadi balik lagi ketika misalkan dengan datangnya Ronaldo seenggaknya gitu menambah motivasi Om, dan peluang untuk juara itu emang terbuka banget lah gitu dari musim sebelumnya.
Kalau tiap tahun juga peluang juara itu selalu ada sih kita sebenarnya. Cuman awalnya aja bagus terakhirnya atau tengahnya. Tengah-tengah udah Jadi ini mah lamun teu awalna halus, kayak akhirna nu halus. Iya. Lamun awalna halus berarti akhirnya hancur. Lamun awalnya burut, Akhirnya akhirnya bagus. halus. Model 2 musim terakhir kan ya. Awalnya goreng, musimna akhirnya halus gitu. Kunaon gitu. Nya itu inkonsisten teh. Lamun awalna goreng akhirnya halus eta mah salah jeung musim desa. Tah. Geus Panas panas beak. baru beak. Aya kabeh asupina, oh juara hiji aja tuh. Tapi dah kumaha tuh dah resep. Mau pindah ke mana gitu karena saya tahu bola karena mencintai Manchester United. Sebelum mencintai Manchester United belum mengenal bola dan tidak suka bola. Ya seperti itulah. Aduh, Ira juara tuh. Ira juara. Udah sampai dibully wae. Tapi sih sekarang sudah melonggar sih serangan-serangan itu. Kalau dulu waktu masih jadi korlap ketika kalah itu ya insya Allah HP mati dulu. Serangan dari sana sini, dari Irak, dari Baghdad, dari mana. Ya enak sih sudah mungkin separuh ya. Pari-pala kayak saruheun boro-boro mikiran ngekek batu, manehna keur harga pusing. Terus apa sih yang harus dilakukan Solskjaer agar konsisten, agar ya minimal merebut trofi lah musim ini? Ayo, siapa yang jawab? Main? Om dulu aja. Kalau saya sebenarnya kalau di hal seperti strategi taktiknya kurang paham lah. Cuman kalau buat saya sih sepertinya adaptasi ya harus beberapa pemain dan pelatih pun mungkin seperti Ferguson bisa melatih Cristiano Ronaldo khususnya itu dia bisa banget lah gitu. Cuman kita belum lihat apakah bisa Solskjaer bukan beradaptasi artinya apa ya? Mengkombin semua bintangnya. Nah semua jangan sampai kayak gitu ya. Ya semoga sih Solskjaer ini bisa seperti Sir Alex Ferguson ya, bisa ya dia tuh dari pertama kali Sir Alex Ferguson itu memegang Manchester United sama sekali tidak pemain bintang kan, sampai akhirnya kesini sampai terakhir sebelum ya termasuk Ronaldo pun kan itu termasuk pilihan yang prestasi yang diraih Sir Alex Ferguson itu dalam hal prestasi pemain bisa sampai akhirnya dijual kemari dan pecahkan rekor juga. Betul. Ya mudah-mudahan saya pikir sih dari pelatihan mungkinnya, tapi jangan sampai manajemen MU sendiri itu jelek pecat. Kalau saya sih lebih baik ya sama lah posisinya kayak kasih kesempatan kayak proses Sir Alex Ferguson ini berapa tahun harus bisa sampai titik 86 ya? Baru dapat 81. Betul. 45 nah itu tahun. kan ya tunggulah gitu, kecuali memang kalau performa dari pelatih ke pemain itu kurang ini ya mungkin itu manajemen mungkinnya. Cuman saya berharap Ole yang punya kans terbesar lah buat Manchester United bisa lebih baik lagi lah. Kalau bagus bisa keren lagi dari Ferguson. Nah, Jack, kumaha bisa melihat kalau menurut saya mah mengkombinasikan taktik itu baik dari segi pelatih miskin taktik. Iya, karena itu kan harus banyak belajar. Harus banyak belajar dari pelatih-pelatih yang terdahulu, terutama dari Sir Alex Ferguson itu. Jadi jangan sampai taktiknya monoton gitu kan. Kalau emang ketika waktu kita ketinggalan, kita harus cari format seperti apa gitu biar mengejar ketinggalan tersebut. Kalau dulu kan zaman Sir Alex Ferguson lebih dikenal comeback-nya itu Fergie time. Fergie time dari menit 70 ya. 75 ke sini. 75 ke situ. Nah, ketika ketinggalan dari golnya, di situ comeback-nya memompa semangat pemain itu biar lebih push gitu.
ada di situ. Oh, hair dryer treatment sih aya nama. Hair dryer treatment. Hair dryer treatment teh naon heula ge lah. Semprot. Tah model saya dulu gitu kan, hair dryer treatment nunggu ancam. Eleh, futsal, suku palengkor kabeh. Gitu. Mainnya langsung Garelo ya nama juara pas saya ujung Bekasi. Bekasi yang bener. Terus Ded kumaha? Ya kalau misalkan menurut saya, oke Om, saya juga setuju dengan mungkin senior-senior. Yang pertama emang dikombinasi Om ya. Yang kedua itu mungkin coba dengan taktikal yang baru atau strategi yang baru, karena nah tadi itu kan kata Om, ketika misalkan oleh itu bisa disebut guru penjas yang minim taktik lah istilahnya, meskipun kalau misalkan kita ngelihat kedalaman squad dari mulai belakang ke depan tuh wah variabelnya atau misalkan pilihannya banyak banget gitu Om. Nah di sana kan setiap main udah ketebak banget gitu. Ketika misalkan di lini tengah aja gitu, kalaupun misalkan si Fred gak main, itu pasti gantinya McTominay gitu. Ataupun misalkan kayak kalau saya sih cenderung lebih sukanya kalau misalkan gelandang itu antara McTominay dengan Matic, karena kalau misalkan Fred hanya bisa mutus serangan lawan aja sih Om. Itu yang dia tidak bisa menyambungkan atau misalkan memfasilitasi gelandang-gelandang buat memanjakan strikernya gitu Om. Itu sih satu kelemahan yang saya lihat di Solskjaer. Jadi kalau kata saya ya mungkin coba kombinasi pemain tadi, karena kedalaman skuadnya udah mumpuni lah lumayan dan emang punya banget kapasitas untuk berduel atau misalkan ya buat samalah kekuatannya antara cadangan dengan itu pun. Cuman kenapa bisa nyampe inkonsisten karena itu gitu. Jadi kurangnya mungkin dari jam terbang dan minimnya taktik juga. Jadi kalau misalkan pengen ada perubahan ya mungkin dari taktikal aja sih Om. Gitu sih kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan yang harus dilakuin sama Ole. Dan kalaupun misalkan ngelihat sejarah juga, saya setuju dengan Om Tian ketika misalkan saya lebih seneng pelatih itu dikasih dulu jam ya, maksud dikasih jam tuh dikasih dulu waktu, karena ngeracik sebuah tim itu nggak gampang Om, menyamakan persepsi juga nggak gampang gitu. Jadi kalaupun misalkan hari ini hasilnya pun kurang bagus, ya mungkin saya sebagai fansnya juga kita kalau kata Omnya udah siap di bully. Nah itu gitu. Karena apa? Karena hari ini pun hasilnya pun masih inkonsisten itu Om. Kadang-kadang kan kayak kemarin champion kita kalah sama Young Boy, padahal Young Boy itu kalau misalkan kasta mah gitu Om, jauh banget lah dari kualitas segi pemain juga gitu. Cuman kan nah di situ gitu. Jadi mungkin masih dalam masalahnya kemarin kasta kita menang, tapi jumlah pemain kalah kita. Cuman kan di situ juga Om, kalau ngelihat kondisi pemain dan kualitas pemain tetap MU masih di atas. Cuman kan karena mungkin hari ini pun sepak bola sudah mulai merata gitu. Jadi ringkasannya mungkin taktikal aja sih Om yang harus coba divariasikan dan dirubah sih. Oke, para fans United tak terasa banyak yang akan kita bahas sebenarnya. Tapi sekedar info bahwa Indoman United ini di channel Indoman United ini kita nanti ada segmen atau bukan segmen ada acara juga selain Indoman United Talk. Nanti juga ada Indoman United atur strategi, Indoman United silaturahmi, di mana konten-konten itu kita akan ngobrol berbicara dengan fans-fans klub lain juga. Terus kita akan ngobrol tentang strategi permainan, tentang pertandingan dan segala macam. Ditunggu aja, doakan aja kami di sini pada sehat dan bisa selalu bersilaturahmi, berkarya bersama Manchester United. Yang bukan Manchester United nggak apa-apa sih. Yang penting nonton dan subscribe ya. Oke, karena waktu rekan-rekan kita sampai di sini dulu. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga Indoman United dan harus lebih maju ke depannya, lebih memperkuat lagi tali silaturahmi ya. Dan semoga akang-akang teu bosan ngurus Indoman United nya. Abong kena geus jadi korlap pek teu peduli ulah sampai gitu nya. Dan anu can jadi korlap oge sok atuh diajar usahakeun jadi korlap dan teu berat teu. Paling dicarekan hukum. Besar gua sih kabeh anggota yang dicarekan gitu. Oke.
Untuk para fans United, terima kasih telah menonton kita dari awal walaupun obrolannya ya begitu-gitu saja. Tapi semoga ada hikmah di balik semua ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para support. Ya, untuk Mutiaro, terima kasih telah selalu setia mendukung acara kita. Dan tidak lupa juga untuk Bakso Mang Ajat yang mendukung acaranya. Satu lagi tuh Pak Firman itu? HNI. HNI. Saya nggak tahu HNI itu apa. Halal Network Indonesia. Halal Network Indonesia. Terima kasih telah mensupport, membantu kita, mendukung kita. Untuk Bakso Mang Ajat juga terima kasih. Kalian yang suka ngebakso, yang pengen goyang lidah itu ada Bakso Mang Ajat, mie ayam juga ada, berada di Jalan Dago. Nanti Dago kita ya? bikin konten kuliner juga. Ada, Indomaret United juga ada kuliner ya, banyak Ya, lah. ada. Di grup itu pembahasan banyak, cuman yang bertanggung jawab belum ada gitu. Kalau rencana sudah banyak gitu ya. Itu tidak lupa semua, terima kasih yang telah mendukung. Kita ketemu lagi di episode berikutnya yang insya Allah akan lebih menarik karena ini perdana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory, Manchester United.